Halo semuanya, kembali bersama saya Rocky Alvanar. Kita akan mempelajari kimia anorganik lagi. Di video kali ini kita akan fokus untuk melihat apa itu teori ikatan valensi dan bagaimana penjelasannya terhadap pembentukan suatu ikatan kimia. Apa itu hibridisasi dan lain sebagainya akan ada di presentasi saya kali ini. Perhatikan baik-baik ya. Baiklah, kita mulai presentasi saya kali ini. Saya akan membahas mengenai teori dalam pembentukan ikatan kovalen. Jadi di pembentukan ikatan kovalen itu kita akan membahas tiga hal. Tapi di video kali ini saya hanya membahas dua. Nanti yang ketiga akan dibahas di video terpisah. Yang pertama adalah teori ikatan valensi dan hibridisasi orbital. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih mode atau tipe-tipe atau bentuk dari overlap orbital tersebut dan juga tipe dari ikatan kovalennya. Setelah yang ketiga nanti di video selanjutnya ada teori orbital molekul dan juga delokalisasi elektron. Kita akan masuk pertama ke teori ikatan valensi, di mana prinsip dasarnya adalah ikatan kovalen itu terbentuk ketika dua atom saling overlap dan berpasangan. Gitu ya, dua atom itu overlap dan berpasangan. Apa yang berpasangan? Yaitu elektron. Jadi ada suatu pasangan elektron yang sesuai dengan wilayah yang overlap tadi. Kemudian kan akan ada wilayah yang terbentuk dari hasil overlap tersebut yang mengakomodasi maksimal 2 elektron dan spinnya harus berlawanan gitu. Lalu semakin besar overlap orbital tersebut, maka semakin kuat pula ikatannya. Kita akan masuk lebih dalam, semoga bisa membantu gitu ya. Jadi kan tadi ada atom sama atom overlap, jadi satu menghasilkan suatu ruang atau suatu space atau satu tempat, menghasilkan seperti ini, di mana overlapnya atau share space ini, ruangan yang saling dibagi untuk kedua atom itu bisa menyimpan dua elektron yang spinnya berlawanan. Kita lihat ya, ini spinnya ke arah atas, ini spinnya ke arah atas. Kalau dipasangkan harus berlawanan sehingga satu dibalik, yang di sini ke arah bawah. Jadi ke arah atas, arah bawah. Itu gitu penjelasannya. Kemudian orientasi dan juga overlap yang maksimum. Jadi gini, orientasi nanti juga dipengaruhi. Misal ini di PZ. Ini di PX. Di PX ke H, maka orientasinya seperti ini. Sedangkan ini kalau yang untuk PX dan PX, kita lihat ya bahwa ternyata wilayah yang overlap itu berbeda. Kalau yang di sini kan lebih memaksimalkan bentuknya. Di sini, sedangkan yang di sini kurang memaksimalkan bentuknya. Soalnya H itu kan sangat besar, yang di sini yang satu S-nya, P-nya seperti ini gitu. Kalau ini kan cukup mengakomodasi. Oke, kalau kita berbicara soal orbital, itu adalah suatu yang terbentuk ketika ikatan itu terjadi, di mana ini akan berbeda dengan orbital atom. Pada keadaan dia atom terisolasi. Orbital sendiri itu, jadi ada orbital atom, saya kembali ke yang awal. Ada orbital atom ini, orbital atom yang punyanya atom, kemudian bentuk lagi orbital yang punyanya molekul yang sudah berikatan. Kemudian nanti akan membentuk suatu mixing, pencampuran, atau disebut dengan hibridisasi, yang akan membentuk suatu orbital hibrida. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini lebih dalam. Di mana akan ada jumlah dari orbital hibridal yang kok tiba-tiba belibet saya. Orbital, jumlah hibrida orbital yang jumlahnya sama dengan jumlah orbital atom yang terbentuk. Jadi misal ada 4, akan menghasilkan jumlahnya 4 gitu ya. Tipenya itu bervariasi sesuai dengan tipe atom yang menyusunnya nanti. Bentuk dan orientasinya itu akan memaksimalkan overlap. Ini contohnya pembentukan BeCl2, bisa kalian lihat ada S sama 2S sama 2P akan menghasilkan seperti ini gitu ya. Di mana S dan P. Ada 1S, 1 2S dan 1 2P gitu.
Sehingga akan menghasilkan kan 1 dan 1. Menghasilkannya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Menghasilkan 2. Kalau gitu kita lihat di sini. Kalau gambar seperti ini kan bentuk orbitalnya. Dipermudah dengan cara kita buat kotak-kotak. Di sini ada 2S. Sini 2P. 2P karena P kan 3. S-nya 1, terus P-nya 1 tadi. Berarti kan 2. Kalau gitu kita ambil nilainya 2, kita kumpulkan sebanyak 2, ditaruh yang nilainya di energinya di tengah sini. Berarti karena ini turun, ini naik, hasilnya seperti ini. Habis itu, ini kan berlawanan, kirim 1 ke sini, hasilnya seperti ini gitu ya. Menghasilkan orbital SP. Oke, jadi ini yang untuk SP. Terus gimana kalau yang lain gitu ya? Ini BeCl2 gitu. Dia juga SP, jadi 2S sama 2P. Menghasilkan seperti ini. Lihat bentuknya linear ya. Kemudian ada juga SP2. Apa itu SP2? Jadi terbentuk dari 1 orbital S dan 2 orbital P. Di sini ada 2S sama 2P. Sehingga kalau gitu ini kan SP2, berarti 1 orbital S dari mana 2S, 2 orbital P dari mana 2P dan 2P. Ini kita gabungkan biar nilainya 3, hasilnya seperti ini. Lihat elektron 1, 2, 3 dibuat rata 1, 2, 3 gitu. Bentuknya seperti apa BR3? Segitiga ternyata. Dengan sudutnya 120 gitu. Itu untuk SP2. Terus gimana dengan CH4? Itu ternyata SP3. Dimana lihat ini ada 2S, 2P. P itu kan 3, SP3. Berarti kalau gitu dia berinteraksi semua. Hasilnya seperti ini. 1 plus 3, 4. Di sini harus 4. Elektronnya dibagi rata semua. Kemudian ini juga ada SP3 untuk NH3. Kita lihat ya, ada SP3, jadi S2S sama P dari 2P. Hasilnya seperti ini. Kalau dilihat elektronnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita isi 1, 2, 3, 4. Yang satu kemana? Ke yang awal. Nah, begitu awal berarti kan ada yang sudah berpasangan dari awal. Ini menjadi pasangan elektron bebas atau lone pair. Sehingga kalau kita lihat NH3 itu sebenarnya kalau dilihat awalnya sesuai dengan ini SP3 kan tetrahedral, tapi satunya itu dia lone pair. Jadi tidak ada atom di sini. Makanya bentuknya dia piramid segitiga. Seperti itu. H2O. H2O itu juga SP3. Tapi kenapa bentuknya V gitu ya? Soalnya kalau kita lihat ini kan ada O terisi 2S-nya. Terus habis ini ada P di mana 1 2 3 4 gitu ya. Begitu digabungkan hasilnya seperti ini. Lihat ada 2 lone pair, 2 pasangan elektron bebas. Sehingga 2 ikatan itu jadi hilang menjadi pasangan elektron bebas. Yang ikatan yang terbentuk cuma 2 yang ke hidrogen ini. Sehingga bentuknya V. SP3D. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Trigonal bipiramid. Kemudian kalau SP3D2 bentuknya oktahedral. Kalian biasanya waktu SMA langsung menghafalnya seperti ini. Kalau seumpama dia linear, berarti dia adalah SP. Kalau seumpama segitiga itu SP2, tetrahedral itu SP3, trigonal bipiramid SP3D, oktahedral SP3D2. Seperti itu kan biasanya langsung seperti itu. Nah, awal mulanya seperti tadi teorinya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana dari rumus molekul ke orbita hibridal. Jadi yang pertama formulanya, rumusnya dirubah ke struktur Lewis. Kemudian kita arrangement, kita atur-atur, baru nanti digambar orbita hibrida orbitalnya. Oke, ini ada metanol sama SF4 ya, sulfur tetrafluoride. Nah, kita gambar dulu. CH3OH, hasil gambarnya kan seperti ini. Kayak CH3OH. Nah, terus habis itu dimana kalau kalian ingatlah di kimia dasar berarti O ini ada balas elektron bebasnya 2 seperti ini. Begitu sekarang kita lihat bagaimana orbita hirbidalnya ingat ya pertanyaannya atom pusat. Oke.
di C. Sekarang kita lihat di C sama O. Kenapa ke C sama O? Soalnya atom pusat. Saya ulangi lagi gambarnya. Atom pusatnya kan yang tengah-tengah kan ini C sama O. C itu kan S2S2 2P2. Ini dari mana, Pak? 2S2 2P2 gitu, dari konfigurasi elektronnya gitu ya. Saya harap kalian jangan lupakan konfigurasi elektron. Oke, kita rubah ini. Dia bentuknya tadi apa? Kita lihat ya. Bentuknya adalah tetrahedral. Tetrahedral tadi apa? sp3. Berarti ini dirubah jadi sp3, di mana gabung garis kecilnya seperti ini. Oke ya. Kemudian yang O. O tadi hasilnya apa? Hasilnya V plus 2 PEB. Berarti kan seperti tetrahedral. Kalau gitu tetap sp3. Hasilnya seperti ini dirubah jadi sp3. Sehingga kalau dilihat dari gambarnya, yang ini ya, yang C dia itu setengah penuh semua. Berarti ada 4 ikatan. Yang O itu 2 terisi penuh, 2 setengah penuh. Berarti ada 2 ikatan. Kita cek gambarnya kan sesuai. Di mana C ada 4 ikatan, O ada 2 ikatan, dan 2 pasangan elektron bebas. Oke, gimana kalau SF4? SF4 di sini kalau kalian gambarkan ada pasangan elektron bebas 1 gitu. Bentuknya apa? Trigonal bipiramid. Tadi apa? sp3d. Berarti digambar dulu 3s, 3p, 3d. Lupa kok 3? Iya, soalnya s gitu ya. S itu kan periode ketiga. Dimana nanti terakhirnya kalian lihat ada 3s2 sama 3p4. Terus digabungkan jadi sp3d. Kalau gitu sp3d. Kurang apa? Kurang 1d di atas ini ya. Berubah seperti ini. sp3d. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan ngomong keterbatasannya. Jadi keterbatasannya itu muncul di H2S, di mana ternyata orbital D-nya itu tidak terhibridisasi secara efektif, tidak seperti orbital S dan P gitu. Ini keterbatasan untuk teori ikatan valensi. Nah, sekarang tapi yang masih bisa digunakan itu sampai sekarang adalah bagaimana pembentukan untuk sigma dan pi. Di mana sigma itu adalah ekor ketemu ekor, bahasa saya gitu ya. Ini end to end. Kalau saya ekor ketemu ekor, kalau pi itu sideways, bersebelahan nyenggol itu. Gambarnya aja langsung. Nah, ini ada ekor ketemu ekor. Ekornya yang ini ketemu ekornya yang ini. Itu sigma. Gitu. Terus yang ini kan samping, sama-sama samping. Samping nempel, sideways sebelahan. Akhirnya bentuk menjadi pi gitu. Jadi itu perbedaan sigma dan pi. Terus dilihat tadi di sini ada 1 sigma, 1 pi. Lupa ini kan 2. Iya, atas bawah kan jadi 1, tapi punyanya ini sepasang 2p. Sehingga dihitungnya 1 gitu. Sehingga hasilnya berapa ikatan? 1, 2, double. Jadi bentuk double bond, ikatan rangkap. Terus gimana kalau yang di sini untuk asetelen C2H2? Dilihat dia ada yang ini sigma, terus 2P-nya yang ini berikatan, 2P yang di sini berikatan. Hasilnya malah ini rangkap 3. Sehingga di sini nanti kalau dilihat semakin banyak elektron pada ikatan itu semakin tinggi densitasnya gitu ya. Kalau digambarkan seperti ini kok yang satu yang tunggal. Kalau double seperti ini. Wah, kalau yang triple, wow, gitu ya. Sehingga di sini karena elektronnya itu banyak, tarikan ke intinya kan makin kuat. Elektron kan negatif. Oke ya, elektron kan negatif, inti kan positif. Semakin banyak elektron, tarikan ke intinya makin kuat, sehingga ikatan di sini sangat kuat. Sedangkan yang di ini, yang tunggal yang ini, dia lebih lemah. Sehingga kalau kita sering menganggap berpendapat langsung singkatnya gitu, semakin banyak ikatan semakin kuat. Tunggal, ganda, rangkap 3 akan lebih kuat gitu ya. Terus kita sekarang gampangnya gini, waduh kalau ngapalin gitu susah, disebut saja dengan orde. Kalau ini orde 1, ini orde 2, ini orde 3 gitu ya, itu gampangannya. Oke, sekarang kita akan mendeskripsikan tipe ikatan dari aseton. Gambar dulu pertama. Oke, selalu digambar dulu. Terus dilihat set.
Nah, ini ada C. Ikatannya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Dimana bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Tadi segitiga apa? SP2. Oke, sip. Kemudian di sini ada C. 1, 2, 3, 4. Bentuknya tetrahedral apa tadi? SP3. Ini juga SP3. Oke ya, ini O. O ada rangkap. Bentuknya seperti ini. Ingat di sini ada PEB-nya 2, berarti kan kayak segitiga planar. Bentuknya jadinya hibridanya apa? SP2 gitu ya. Gampangannya nanti gini. C itu kalau tunggal semua, itu kan jadinya SP3. Begitu dia ada satu rangkap jadi SP2. Rangkap 3 SP3 gitu, langsung bertambahnya ikatan akan mengurangi jumlah P. Oke, ini sama digambarkan yang sigmanya seperti ini, kalau pi-nya seperti ini gitu. Ini yang untuk cis dan trans 1,2 dikloroetilen. Bedanya ini Cl, ini Cl-nya seperti ini. Beda. Nah, itu aja. Ini video selanjutnya nanti saya akan membahas teori orbital molekul. Terima kasih.